Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali menyapa Anda. Masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, kayaknya tepat banget nih pemirsa yang ada di rumah. Karena kita lagi ngebahas topik ataupun tema tentang imunisasi. Sekarang Aziz sudah mampir di salah satu puskesmas yang terletak di Panjang, pemirsa. Oke, di samping Aziz juga kayaknya ada salah satu pasien gitu kan, ibu hamil yang sudah masuk ke trimester yang terakhir gitu kan. Habis ini graduation kayaknya. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nailul Iza. Nailul Iza, pasti panggilannya Laudia Cynthia Villa. Kepala kata. Panggilannya berarti siapa, Bu? Panggilannya Mbak Iza. Mbak Iza. Mbak Iza kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Tadi sih mau periksa KIA, ternyata hari ini ada jadwal KIA. Terus kita ke poli umum, soalnya Ke juga poli ada umum. keluhan yang Keluhan. lain. Hari ini keluhannya apa Mbak Iza kalau boleh tahu? Ini aku keluar apa bidurannya itu sih. Biduran, mungkin ya karena biduran itu ini- yang nyanyi biduran. mungkin karena cuaca dingin juga. Iya, karena ini lagi ada fenomena ya. Iya katanya fenomena. Fenomena apa Bu? Fenomena kantong kering. Oke, Mbak Iza kalau boleh tahu, ini kan Mbak Iza masuk ke Semester terakhir ya, Iya. ataupun sudah masuk mendekati HPL gitu ya. HPL itu Agustus. kalau umpamanya kalian Mbak ngebales nggak cepet gitu ya. GPL. Oh, Nora lo. Terus lanjut lagi Mbak, gimana persiapannya? Ya udah mana? Bismillah, 100%, 90% atau mungkin baru 1%? Udah ya 90%. Soalnya ini kan 90%. udah anak yang ketiga. Wah, Jadi luar kan biasa. udah. Habis ini udah ya. Kan sunat 3, jangan nambah lagi. Tapi biasanya Insya Allah, semakin insya banyak Allah. anak semakin banyak Banyak rezeki. rezeki, ya, Amin. amin. Oke, Mbak Iza, sekarang Aziz lagi ngebahas tentang topik perihal imunisasi. Mbak Iza tahu apa itu imunisasi? Imunisasi apa? Pemberian vitamin pada anak dan dia juga ibunya juga. Dan juga ibunya dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Mbak Iza murah senyum ya pemirsa. Ya oke. Bisa sih dikategorikan ataupun pengertian dari imunisasi itu seperti itu ya. Terus kalau menurut Mbak Iza sendiri, menurut Mbak Iza ataupun pengetahuan Mbak Iza gitu ya, ada apa sih tujuan ataupun manfaat dari diberikannya imunisasi itu? Ya mencegah terjadinya suatu penyakit mungkin ya kalau sekarang kan juga macam-macam penyakit. Terus kalau manfaatnya? Terus juga manfaatnya juga kesehatan bayi. Kesehatan bayi. Terus kekebalan Kekebalan tubuh juga. luar biasa ya. Jadi Mbak Iza ini kayaknya ibu yang siap menjadi ibu yang cerdas gitu ya untuk Insya anaknya, Allah, karena insya Allah. dari pengertian imunisasi manfaat dan tujuannya pun sudah jelas dilahap dengan matang-matang gitu Alhamdulillah ya. semua anak yang dua komplit imunisasinya dari Komplit ya. Apa saja boleh dibagi knowledge-nya Mbak Iza dari BCG, imunisasi yang pertama? BCG, terus polio. Usia sama di ininya usianya dong. Aku Nggak hafal ya? Oke, sebutin aja deh apa saja. BCG, campak, polio. Terus sekarang kan ada macam-macam lagi yang ada lagi ya, apa itu? Pioponia. Oh, ada pioponia. Itu buat umur berapa itu? Umur 65 loh. Ternyata lansia gitu. Oke. Umur 2 tahun, Umur ya. 2 tahun ya. Tapi Mbak Iza penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya perihal manfaat, tujuan, pengertian dari imunisasi itu pentingnya seperti apa? Penasaran? Iya. Penasaran Mbak Iza? Nanti lihat ke kamera situ, nanti nunjuk bareng sama Aziz, nanti kita bilang check it out bersama, oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Bicara tentang imunisasi, tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit berbahaya, maka kita membicarakan tentang kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang harus kita wujudkan sebagai cita-cita dari bangsa Indonesia sesuai yang dimaksud dengan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri, imunisasi merupakan suatu upaya untuk menurunkan angka penularan penyakit yang merupakan prioritas dari kegiatan Kementerian Kesehatan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian. Imunisasi sendiri artinya yaitu upaya untuk memberikan kekebalan secara aktif terhadap seseorang, sehingga apabila seseorang itu terpapar dengan penyakit, diharapkan orang itu tidak sakit, atau misal terjadi sakit, sakitnya itu ringan, jadi tidak sampai menyebabkan kematian. Bicara tentang imunisasi, kita juga tidak terlepas dengan namanya vaksin.
Untuk vaksin sendiri, vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen, yang berisi mikroorganisme. Ada yang sudah dilemahkan, mungkin ada yang sudah dimatikan, diolah sedemikian rupa, dijadikan toksoid, sehingga apabila dimasukkan ke tubuh seseorang, maka akan terjadi kekebalan spesifik tertentu untuk penyakit tertentu sesuai dengan vaksinasi vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh orang itu. Tujuan imunisasi mungkin secara umum yaitu untuk meningkatkan kekebalan seseorang, sehingga seseorang itu apabila terpapar dengan sakit, dia tidak akan menyebabkan sakit. Pada umumnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan, menghindarkan orang-orang itu dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan tujuan umumnya di imunisasi sendiri itu ada target-target mungkin yang harus dipenuhi, yang fungsi dari target-target itu pada dasarnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pertama, misal ada mungkin kita mengenal istilah imunisasi dasar lengkap. Di sini imunisasi dasar berarti imunisasi yang diberikan untuk usia anak usia di bawah 1 tahun. Kita punya target 100%. Terus untuk ada lagi istilahnya namanya uji desa. Di uji desa ini atau universal child imunisasi, itu tiap desa diharapkan 80% dari masyarakatnya itu sudah terimunisasi. Terus mungkin kita mengenal lagi ada istilah target di imunisasi lanjutan. Untuk imunisasi lanjutan ini sasarannya itu anak usia di bawah 2 tahun, usia anak sekolah, usia wanita subur. Kemudian terakhir kita mungkin mengharapkan terjadinya eradikasi atau eliminasi dari penyakit tersebut di wilayah kita. Untuk manfaat dari imunisasi sendiri mungkin juga ada manfaat secara umumnya. Untuk manfaat secara umumnya yaitu misal itu tuh untuk memberikan kekebalan kepada seseorang untuk mencegah terhadap suatu penyakit. Sedangkan manfaatnya secara khusus itu bisa kita sesuaikan dengan vaksin yang didapatkan dari seseorang itu. Misal orang itu mendapatkan imunisasi BCG, berarti kita harapkan orang itu terhindar dari penyakit TBC. Misal orang itu mendapatkan lagi imunisasi DPT, HIV, HB, berarti diharapkan orang itu terhindar dari penyakit difteri, pertussis, tetanus, HIV. Terus kalau seseorang itu mendapatkan vaksinasi rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare. Terus sekarang lagi mungkin ada imunisasi PCV yaitu untuk mencegah penyakit pneumonia. Sedangkan untuk vaksinasi campak dan rubella itu untuk mencegah penyakit campak. Saat ini untuk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun ini kita memang belum mencapai target ideal 100%. Kalau target untuk uji 80% kita alhamdulillah sudah mencapainya. Terus untuk imunisasi sekarang kita memang banyak target, anak sekolah pun memang targetnya kita sebisa mungkin itu 100%. Tapi karena mungkin banyak hal, bisa karena kurang informasi dari orang tua, bayi, balita atau anak atau masyarakat wanita usia subur, kita kurang informasi atau mungkin kurang kita sebagai petugas kesehatan mungkin harus lebih mendekatkan diri mungkin dari fasilitas atau dari kita informasi kita untuk sampai ke masyarakat. Makanya dari itu kita sangat butuh dukungan dari lintas program, lintas sektoral, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader-kader kesehatan dan organisasi-organisasi lain agar penyelenggaraan program imunisasi ini bisa mencapai target yang diharapkan sehingga akan terbentuk herd immunity atau kelompok. Jadi kelompok di saat satu kelompok itu ada yang sakit, apabila kebanyakan dari kelompok itu sudah terimunisasi, maka penularan akan berhenti di yang sakit, tidak akan menular kemana-mana.
Halo, kembali lagi masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, kita masih di Puskesmas Kusuma Bangsa, pemirsa. Kalau tadi ada ibu hamil yang lagi mau periksa KIA, ya sekarang Aziz juga ada salah satu pasien juga nih yang ada di Puskesmas Kusuma Bangsa, Kota Pekalongan. Nah, langsung saja kita kenalan. Halo ibu, dengan ibu siapa? Ibu Rohana. Ibu Rohana, pasti panggilannya Nana? Enggak, ya Ibu Roh? Buna. Oh, Buna. Gila, ini Bu Roh ya, agak lumayan takut gitu ya. Ibu Roh, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Lagi periksa. Lagi periksa, nggak mungkin lagi menabung dong. Itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban gitu ya. Ya tapi kan itu kan basa-basi biar Ya. panjang gitu ya, Ya. Bu Roh ya. Kok Bu Roh? Bunah. 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 Oke. Bunah, kalau boleh tahu berarti ini domisili dari sini ya? Iya. Mana? Kalau tadi kan dari kandang panjang, kalau Panjang Bunah Wetan. sendiri panjang wetan Bisa. gitu. Kalau di sini berarti periksa apa? Check up Umum. atau Periksa umum ya? umum. Apa yang dirasakan hari ini Bunah? Sakitku sudah. Apa? Lambung. Lambung, semoga Asam- cepat sembuh ya, asam lambungnya amin. Asam lambungnya naik, mungkin keluarga bikin emosi mungkin. Lo malah curhat di sini. Tapi segala sesuatu nanti yang dirasakan sama Buna semoga cepat sembuh ya Buna ya, amin ya rabbal alamin. Nah hari ini kita lagi ngebahas tentang imunisasi Buna. Buna pernah dengar imunisasi? Pernah. Apa menurut Buna imunisasi itu? Imunisasi imun itu berarti imun adalah tetanggaku yang jual minyak tanah. Sasi Buna ngadep sini dulu. Sasi adalah hak asasi manusia. Berarti tetangganya Buna yang jualan minyak tanah memiliki hak asasi manusia. Setuju? Setuju. Oke. Terus ini Aziz kasih tahu ya, imunisasi itu adalah di mana apa ya ibaratnya tindakan yang dilakukan oleh dokter agar pasien lebih cantik itu bedah plastik. Makin bingung Bunahnya. Tapi nggak apa-apa Bunah kalau memang kita imunisasi nggak tahu kita skip ya. Terusan Bunah. Kalau menurut Bunah sendiri Bunah punya putra atau putri? Punya. Ada berapa kalau boleh tahu? 3. 3. Itu dikasih imunisasi enggak kalau menurut Bunah? Kasih semua. Kasih apa saja yang Bunah masih ingat? Imunisasinya Imunisasi. melalui suntik atau tetesan? Ada yang tetesan, ada yang suntik. Ada yang Soalnya kan tetes, sampai beragam ya. 9 bulan. Sampai 9 bulan Iya. ya. Jadi yang 9 bulan itu tidak hanya ibu mengandung saja, tapi juga imunisasi sampai 9 bulan imunisasi, ya. Oke. Terus menurut Buna, imunisasi itu buat lansia ada juga nggak? Nggak tahu. Oh. Nggak tahu lah. Buna lah udah lansia belum? Ya belum. Oh belum, jadi belum diimunisasi. Yang lansia saya ya. Oke Buna, daripada Buna tambah bingung ya, gimana kalau mamanya kita lihat ke kamera situ, nanti Buna sama Aziz tunjuk ke kamera situ bersama-sama sambil bilang check it out, oke? Hitungan 3 mundur dari sekarang ya. 3, 2, 1, check it out. Dalam imunisasi kita mengenal beberapa, sebetulnya ada imunisasi program dan ada imunisasi pilihan. Untuk imunisasi program, jadi imunisasi program itu imunisasi yang wajib masyarakat itu untuk diberikan. Jadi masyarakat harus mendapatkan, makanya kita sebut dengan imunisasi program. Kalau imunisasi pilihan ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sini mungkin kita lebih berbicara tentang imunisasi program ya selama ini yang kita laksanakan. Untuk imunisasi program, di imunisasi program sendiri sebetulnya ada imunisasi rutin, istilahnya ada imunisasi tambahan dan ada imunisasi khusus. Di dalam imunisasi rutin sendiri kita mengenal lagi ada pembagiannya lagi, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu imunisasi mungkin yang sering kita lihat anak-anak di posyandu sering mendapatkan, yaitu imunisasi yang diberikan pada usia anak 0 sampai 12 bulan.
Sedangkan imunisasi lanjutan itu imunisasi yang sifatnya untuk mengulang dari bayi balita yang sudah mendapatkan imunisasi di imunisasi dasar. Kita berikan pengulangan. Ini bermaksud untuk mewujudkan kekebalan yang lebih bagus untuk anak dan bayi yang ada. Di imunisasi lanjutan ini misalnya untuk beberapa imunisasi di dasar ini kita ulang untuk DPT HB HIV, terus untuk campak dan rubella. Di anak sekolah juga itu kita melakukan pengulangan imunisasi dan wanita usia subur dengan pemberian imunisasi TT sampai lengkap dengan 5 kali pemberian imunisasi TT. Untuk imunisasi tambahan itu imunisasi yang diberikan berdasarkan dengan hasil kajian epidemiologi, misal dinyatakan ada wabah atau KLB. Selama ini kita baru-baru ini tahun 2025 ini 2024 ini kita mungkin di Januari dan Februari kita melaksanakan yang namanya SUPIN. SUPIN kenapa kok mungkin kita banyak mengenal namanya PIN. Kalau PIN itu satu nasional, berarti satu negara. Kemarin kita menyebutnya SUPIN karena lebih mungkin skupnya lebih kecil. Kalau SUPIN itu bisa untuk sasarannya yaitu tingkatnya provinsi atau kota. Sedangkan terus mungkin kita tahun kemarin, tahun 2023 kita mengenal ada namanya BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Itu imunisasi yang diberikan, imunisasi campak rubella. Terus nanti kita mengenal lagi ada yang namanya CRASH program. Itu tiap 5 tahun kita kadang mengadakan untuk vaksin-vaksin misal campak dan rubella itu kita ulang tiap 5 tahun. Terus ada lagi mungkin ORI, outbreak respon imunisasi itu juga kalau itu skupnya bisa lebih kecil, bisa cuma tingkat RW atau apa. Kalau di situ dinyatakan ada wabah atau ada anak balita yang terkena dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu. Terus kita mengenal lagi namanya imunisasi khusus. Imunisasi khusus ini biasanya diberikan untuk calon jemaah haji atau calon umroh. Kemarin misal seperti vaksinasi meningitis. Untuk imunisasi yang sudah kita jalankan sesuai dengan program, untuk imunisasi dasar kita memberikan imunisasi dari pertama anak lahir, itu kita memberikan imunisasi hepatitis, terus BCG, ada polio, ada DPT HB, HIV, ada juga sekarang PCV, rotavirus, terus pemberian imunisasi campak rubella. Untuk imunisasi lanjutan itu kita juga melakukan di sekolah-sekolah. Pada saat anak itu kelas 1 baru masuk itu juga kita ulang lagi untuk imunisasi campak rubellanya, diberikan imunisasi DT, imunisasi TD, dan khusus untuk perempuan nanti di kelas 5 dan kelas 6 kita sudah melakukan imunisasi, pemberian imunisasi HPV. Untuk imunisasi haji untuk yang rutin kemarin juga kita sudah melaksanakan. Jamaah-jamaah calon haji yang dari Pekalongan itu kita sudah memberikan imunisasi meningitis. Dalam cara pemberian imunisasi kita mungkin ada yang pemberiannya melalui suntikan. Misal suntikan itu BCG, hepatitis, DPT HB HIV, PCV, campak rubella, DT, TD, itu HPV juga pemberiannya melalui suntikan. Sedangkan untuk polio dan rotavirus pemberiannya kita dengan tetesan.
Pemirsa, masih di Puskesmas Kusuma Bangsa Kota Pekalongan. Nah, Aziz sekarang sudah ketemu narasumber lagi. Kalau tadi sudah ada narasumbernya, ini ternyata narasumber karena beliau merupakan ahli ataupun yang bekerja di bidang imunisasi seperti itu. Kita kenalan terlebih dahulu aja. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ayu Sulfaidah. Panggilannya? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu kalau boleh tahu berarti di sini sebagai apa, Ji? Sebagai bidan yang bertugas di bagian imunisasi. Oke, luar biasa. Kayaknya tepat ya pemirsa yang ada di rumah seperti tema hari ini, yaitu pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Ibu, kalau umpamanya kita berbicara tentang imunisasi gitu kan, ini kan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan gitu ya, agar kita tidak terkena sama penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kapan sih sebenarnya untuk imunisasi waktu yang tepat dan juga baik? Kemudian apabila ada seseorang ataupun yang tidak diperkenankan gitu ya, waktu ketika anak ataupun seseorang untuk berimunisasi itu apa kayak gitu. Monggo. Waktu pemberian imunisasi yaitu ketika bayi itu dinyatakan sehat ya, atau tidak sedang menderita penyakit. Imunisasi diberikan pada mulai bayi usia 0 hari sampai maksimal usia 2 tahun pemberiannya. Kemudian situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk anak diberikan imunisasi pada saat anak menderita sakit demam, ya. Sakit demam atau penyakit yang dapat membahayakan tubuh pasien, gitu ya. Jadi kalau mamanya pemberian imunisasi ini juga otomatis dari pihak Puskesmas ataupun rumah sakit ya akan mengecek terlebih dahulu gitu ya, Bu ya, kondisi anaknya seperti apa gitu ya. Tapi ada nggak sih tips ataupun trik ketika after dari anak diberikan imunisasi? Kan sepertinya banyak ya gejalanya, ada yang panas, ada yang ini, ada yang itu. Ada mungkin tips dari Bu Bidan? Monggo. Biasanya kan pemberian imunisasi seperti misalnya DPT itu kan menyebabkan demam, kalau nggak bengkak pada area penyuntikan. Biasanya tipsnya yaitu setelah diimunisasi kita anjurkan ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin. Kemudian kan nanti dapat obat turun panas. Kalau misalnya demam, obatnya bisa langsung diminumkan. Kemudian pakai baju atau pakaian yang adem ya, yang menyerap keringat, terus jangan yang terlalu ketat. Kemudian pada area penyuntikan untuk mengurangi pegel atau bengkak bisa dikompres dengan kapas, dikasih air hangat. Luar biasa. Ibu Bidan Ayu, terima kasih banyak untuk knowledge atau pengetahuan hari ini. Kalau kita ditanyakan kapan waktu pemberian imunisasi, kita mengenal mungkin ada istilahnya waktu yang tepat untuk imunisasi. Ada namanya waktu diperbolehkan dan waktu yang masih bisa dan waktu yang sama sekali sudah tidak boleh diberikan. Kalau ibu-ibu semua mungkin membuka, mengecek buku untuk data imunisasi di buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak itu, di situ mungkin ibu bisa lihat ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah dan warna abu. Mungkin untuk warna putih itu waktu yang paling tepat untuk seseorang itu diberikan imunisasi. Sedangkan waktu warna kuning itu waktu yang masih diperbolehkan untuk diberikan imunisasi. Sedangkan warna merah itu waktu anak masih boleh diberikan yang sifatnya untuk melengkapi imunisasi mungkin yang tertinggal atau yang terlambat dikarenakan suatu hal. Ada lagi warna abu-abu, di situ berarti sudah waktunya kurang tepat untuk diberikan imunisasi. Jadi misal nih kita HB0 itu diberikan sesegera mungkin waktu anak atau bayi baru lahir dari dia bersalin. Tapi misal di hari pertama itu 0 sampai 24 jam itu bayi mengalami masalah, masih diboleh diberikan sampai dengan usia 7 hari. Kemudian untuk BCG itu yang terbagusnya diberikan di usia 1 bulan anak itu. Tapi kok anak waktu 1 bulan ada masalah atau sakit, kita boleh undur sampai 2 bulan. Jadi semuanya ada waktunya. Mulai dari DPT, untuk pemberian DPT HB HIV itu kita ada pemberian 3 kali. Dengan awal untuk DPT 1 itu di usia 2 bulan. Jadi anak waktu usia 2 bulan itu bayi mendapatkan DPT HB1
PCV 1, polio 2, dan rotavirus 1. Untuk usia 1 bulan setelahnya, itu anak mendapatkan imunisasi DPT-HB2, PCV2, polio 3, dan rotavirus 2. Untuk bulan selanjutnya, 1 bulan setelahnya, itu anak mendapatkan imunisasi DPT3, PCV untuk IPV-nya IPV pertama kali, terus mendapatkan polio keempat. Kemudian kita susul kembali di usia 9 bulan. 9 bulan itu anak boleh mendapatkan imunisasi IPV yang kedua dan campak rubella. Untuk pemberian PCV yang ketiga diberikan pada usia 12 bulan. Untuk masing-masing dari imunisasi itu, apabila imunisasi itu sama, misal nih anak usia 2 bulan itu sakit itu untuk imunisasi yang 2 bulan boleh diberikan sampai usia 4 bulan. Untuk imunisasi yang 3 bulan boleh diberikan sampai usia 5 bulan. Untuk imunisasi yang DPT ketiga boleh diberikan dari 4 bulan sampai 7 bulan. Jadi tetap kita melakukan screening. Anak itu dicek, bayi itu dia siap untuk diberikan imunisasi apa enggak untuk diberikannya imunisasi itu. Terus untuk ada kadang kondisi-kondisi gimana sih anak itu tidak boleh diberikan, itu kondisinya misal anak itu lagi demam, kita cek nih suhunya, ternyata dia di atas 37,5 lebih, terus kita tanyakan, ternyata orang tua bilang bahwa anaknya, oh ini baru panas, atau anak batuk pileknya tapi batuk pilek banget, terus apalagi diare berat kayak gitu, itu memang sebaiknya, atau anak masih sakit terus dia masih minum antibiotik, atau ada ada data dari misal orang tua itu mengatakan pada kita bahwa ada dokter masih menunda untuk pemberian imunisasinya, maka untuk kondisi-kondisi seperti itu kita tunda untuk pemberian imunisasinya. Kita tunggu sampai kondisi anak betul-betul baik. Kita setelah pemberian imunisasi memang terkadang ada permasalahan yang muncul, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca pemberian imunisasi. Di pemberian ini kita jadi kadang bekas suntikan di tempat lokasinya, anak ini nyeri, ada bengkak, terus dia demam, itu kita setelah memberikan imunisasi, petugas biasanya tetap memberikan pesan kepada ibu apabila muncul kondisi-kondisi seperti itu, maka kita menyarankan ibunya itu untuk melakukan kompres di lokasi penyuntikan untuk pemberian kompres air hangat atau pemberian paracetamol untuk sesuai dengan dosisnya, yaitu biasanya 10 mg per berat badannya. Itu kita sudah sampaikan ke ibunya. Tapi itu kalau namanya KIPI ringan ya, kadang itu KIPI itu bisa sampai berat, sampai mungkin terjadi kejang atau apa. Ini untuk pemberian imunisasi kita alhamdulillah koordinasi kita di lapangan itu bagus. Misal kita melakukan imunisasi di Posyandu, biasanya kader ini memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa langsung mengarahkan untuk melakukan pertolongan bayi. Kita rujuk dulu ke rumah sakit. Setelah bayi itu mendapatkan penanganan di rumah sakit, maka nanti kita akan melakukan namanya PE, yaitu penyelidikan epidemiologinya. Memang apakah betul si anak ini sakit karena efek dari vaksinnya, ataukah memang ada namanya kondisi itu ya bersamaan, jadi memang anak itu mau sakit tapi kebetulan saat itu dilakukan imunisasi. Jadi nanti di rumah sakit setelah kita rujuk anak sudah mendapatkan penanganan dengan baik, baru kita cari permasalahannya. Kesan dan kesannya mungkin tentang imunisasi ya. Kalau kesan itu berarti selama ini yang kita jalani ya. Untuk kesan itu alhamdulillah untuk Kota Pekalongan warganya kita sangat mendukung untuk penyelenggaraan program imunisasi.
Walaupun terkadang namanya program, kadang kita punya kendala-kendala kecil, mungkin dari lokasinya atau dari sumber daya yang di situnya atau keterbatasan dari lokasi-lokasi ataupun petugasnya. Tapi alhamdulillah untuk itu semua kita selama ini sudah semaksimal mungkin dicarikan solusinya. Jadi kayak misal posyandu ini hari itu kok banyak, tapi kita tetap bagi petugasnya, jadi semua masyarakat itu dapat terlayani dengan baik. Untuk pesannya mungkin bahwa ibu-ibu untuk anak-anak yang batuk pilek mungkin masih ringan, monggo boleh diimunisasikan, anaknya tetap boleh diimunisasikan. Demam tapi kok nggak tinggi, itu masih boleh juga. Diare juga, tapi kok diarenya nggak berat, itu masih diperbolehkan. Ada lagi mungkin ibu ngerasa, oh aduh ini kok anak saya sudah banyak terlambat nih imunisasinya, boleh monggo disusulkan, monggo silahkan dikonsultasikan ke puskesmas untuk diberikan imunisasi apa saja sih yang masih boleh diberikan. Jadi ada baiknya juga ibu di saat mengimunisasikan anaknya, buku KIA itu dibawa. Jadi data yang sudah misal anak ibu mendapatkan imunisasi apa saja, petugas setelahnya itu bisa meneruskan apa-apa saja yang imunisasi ibu ini untuk bisa didapatkan untuk anaknya. Sehingga mungkin kami mengajak masyarakat Kota Pekalongan, mari kita bersama-sama mensukseskan program imunisasi agar masyarakat Kota Pekalongan menjadi masyarakat yang sehat, bebas dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.